Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Jumpa lagi dalam channel YouTube BL Barber School bersama saya Rifki. Oke teman-teman BL Barber School sekalian, kita kali ini akan membahas terkait penyakit borok pada rambut. Apa sih itu borok? Oke, sebelum kita lanjut, diharapkan teman-teman sekalian untuk klik tombol subscribe agar kita lebih semangat membuat video dan konten menarik lainnya. Betul. Borok merupakan salah satu penyakit yang terjadi pada kulit atau selaput lendir yang disertai dengan erosi jaringan. Borok yang tampak menjijikan ini umumnya dapat muncul pada kulit secara berulang dan penyembuhannya memerlukan waktu lama. Bentuk borok bervariasi, ada yang seperti lingkaran besar atau kecil. Kemunculannya pun bisa di mana saja, seperti kaki, bibir, kepala, perut, dan sebagainya. Borok dapat menimbulkan rasa gatal yang luar biasa. Kondisi borok akan semakin parah jika digaruk dan bahkan ada juga borok yang mengeluarkan darah atau nanah. Kali ini saya akan memberitahu cara mencegah atau menangani borok pada kepala. Tapi sebelum dapat memberikan tata laksana yang tepat, perlu diketahui terlebih dahulu penyebab terjadinya borok di kepala Anda. Borok di kepala paling sering disebabkan oleh infeksi jamur yang disebut dengan Tinea capitis. Tinea capitis dapat memberikan berbagai bentuk gambaran lesi pada kulit kepala. Di antaranya, yang pertama, area di kulit kepala yang tampak meradang hingga dapat menimbulkan luka bernanah atau disebut dengan kerion. Yang kedua, area bulat kehitaman di kulit kepala yang tampak bersisik. Yang ketiga, kulit kepala yang tampak kering bersisik seperti ketombe dalam area tertentu. Yang keempat, area kebotakan di kulit kepala yang mulus. Yang kelima, area kekuningan dan tampak berkrusta. Yang keenam, Tinea capitis juga bisa tidak memberikan gejala apapun selain gatal pada kepala. Dan muncul sisik seperti ketombe. Tinea capitis dapat terjadi karena kurang menjaga kebersihan kulit kepala atau tertular oleh orang lain. Bisa juga disebabkan oleh binatang yang membawa infeksi jamur. Selain infeksi jamur, perlu dipikirkan juga beberapa kemungkinan lain penyebab borok di kepala. Misalnya yang pertama, ketombe. Dilansir dari Skincraft, borok di kepala juga bisa muncul karena ketombe berkerak atau dermatitis seboroik. Kondisi ini biasanya penyebab paling umum kulit kepala mengelupas seperti borok. Selain itu, gejala dermatitis seboroik lainnya yakni gatal serta munculnya serpihan kulit kering yang rontok dan menempel di rambut. Yang kedua, kutu rambut. Kutu rambut bisa menimbulkan gatal-gatal apabila Anda terlalu keras menggaruk. Kulit kepala bisa mengelupas seperti borok. Kutu rambut memang bukanlah penyakit serius yang perlu dikhawatirkan. Namun, masalah kesehatan ini perlu diatasi karena bikin kotor dan bisa menyebabkan iritasi. Yang ketiga, herpes zoster. Di beberapa kasus, infeksi virus herpes zoster yang biasanya menyerang kulit di badan juga bisa menyakiti kulit kepala. Gejala herpes zoster di kulit kepala yakni munculnya lepuh kecil yang berwarna kuning dan berkerak. Seiring berjalannya waktu, ruam akibat herpes zoster bisa terasa menyakitkan. Terkadang saking sakitnya bisa menyebabkan sakit kepala. Yang keempat, folikulitis eosinophilic. Penyebab borok di kepala yang tidak menular lainnya yaitu folikulitis eosinophilic. Penyakit tersebut yakni munculnya luka berisi nanah yang gatal. Ketika sembuh, kulit kepala di area terdampak akan berkerak dengan warna gelap keropeng atau borok. Karena penyakit tersebut bisa menyebar dan kambuh di lain waktu. Yang kelima, alergi produk atau aksesoris rambut tertentu dengan bahan kimia seperti pewarna rambut, sampo, kondisioner, atau aksesoris rambut. Terkadang bisa memicu reaksi alergi atau dermatitis kontak. Apabila alergi ini digaruk, dermatitis kontak bisa berdarah ketika lukanya sudah mengering, muncul borok atau keropeng.
penyakit yang keenam yaitu psoriasis kulit kepala, penyakit yang tidak menular lainnya. Umumnya menyerang berbagai area tubuh seperti siku, lutut, lengan, dan tungkal. Tapi tidak menutup kemungkinan kulit kepala juga bisa terkena masalah kesehatan ini. Gejala psoriasis di kulit kepala yakni munculnya keropeng atau borok tebal berwarna putih dan abu-abu. Yang ketujuh, jerawat borok di kepala juga bisa terkait jerawat. Masalah kulit ini bisa muncul karena folikel rambut tersumbat keringat. Minyak sel kulit mati atau infeksi bakteri setelah muncul benjolan kecil, bekas jerawat di kulit kepala tak jarang meninggalkan borok. Yang ke-8, eksim seboroik. Eksim seboroik ditandai dengan munculnya borok yang sangat gatal dan sebagian kulit kepala kemerahan. Apabila cukup parah, eksim seboroik dari kepala bisa menyebar ke bagian tubuh lainnya, seperti leher, belakang telinga, atau wajah. Yang ke-9, impetigo. Impetigo adalah luka atau lecet yang muncul karena infeksi bakteri Staphylococcus atau Streptococcus pada kulit. Kulit kepala mengelupas seperti borok terkait impetigo biasanya terasa gatal. Impetigo juga bisa muncul di sepanjang garis rambut. Masalah kesehatan yang jamak menyerang anak-anak ini sangat menular. Yang ke-10, kurap di kulit kepala. Kurap di kulit kepala atau ringworm disebabkan infeksi jamur. Selain borok, gejala kurap di kulit kepala yakni gatal dan kulit kemerahan. Untuk dapat memastikannya, diperlukan pemeriksaan secara langsung pada borok di kulit kepala Anda tersebut. Oleh karena itu, ada baiknya Anda pergi memeriksakan diri ke dokter atau dokter spesialis kulit. Dokter dapat melakukan pemeriksaan di bawah mikroskop untuk mendapat diagnosis pastinya. Terapi yang diberikan akan menyesuaikan dengan hasil temuan. Namun bila kebotakan yang Anda alami tersebut memang disebabkan oleh tinea capitis, maka terapinya adalah obat anti jamur yang diminum. Dokter juga dapat meresepkan sampo anti jamur. Namun penggunaan sampo diberikan hanya untuk mencegah terjadinya penularan obat-obatan anti jamur oral. Infeksi jamur ini sangat mudah menular. Oleh sebab itu perlu dilakukan beberapa langkah pencegahan penularan. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk mencegah penularan. Yang pertama, lakukan pengobatan secara rutin. Pengobatan secara rutin dapat mencegah penyakit tersebut karena dapat mengurangi efek samping dari penyakit borok tersebut. Yang kedua, cucilah tangan setelah menyentuh daerah yang terinfeksi jamur, guna agar penyakit tidak menular ke bagian tubuh lainnya. Lalu yang ketiga, jangan menggunakan handuk bersama-sama orang lain. Karena dengan menggunakan handuk secara bersama-sama dengan orang lain, maka akan menularkan penyakit tersebut. Lalu yang keempat, cuci pakaian, handuk, spray, dan bahan kain lainnya yang pernah menyentuh kulit kepala Anda dengan air panas. Kita akan belajar hadis menjaga kebersihan. Ayo kita belajar bersama-sama. Hadis kebersihan. At-tuhuru syatrul iman. Artinya, kebersihan itu sebagian dari iman. Lakukan saat memulai pengobatan untuk mencegah terjadinya infeksi berulang pada kulit kepala Anda. Nah, mungkin itu saja info yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk klik dan komen pada kolom komentar. Saya Rifki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.